Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Pramadani, mahasiswi dari YIN Lansa, Prodi PGMI semester 3 unit 1. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang demokrasi. Adapun pembahasannya, yang pertama, pengertian demokrasi, yang kedua, macam-macam demokrasi, yang ketiga, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian demokrasi. Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, pengertian demokrasi ini yaitu kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Abraham L. berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu sistem demokrasi yaitu ada di kuasa rakyat dan rakyat memiliki hak, kesempatan, dan suara yang sama untuk mengontrol dan mengatur kebijakan pemerintah melalui keputusan yang terbanyak. Profesor Muhammad Yamin berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu dasar di dalam pembentukan pemerintahan dan berada di dalamnya atau masyarakat dalam sebuah kekuasaan untuk mengatur dan memerintah agar dikendalikan secara sah oleh setiap seluruh warga negara. Macam-macam demokrasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, penyaluran kehendak rakyat, dan yang kedua, hubungan antar kelengkapan negara, yang ketiga, prinsip ideologi. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yang ketiga demokrasi sistem referendum. Dilihat dari demokrasi berdasarkan hukum antar kelengkapan negara dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yang kedua demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yang ketiga demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, yang keempat demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Dilihat dari demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi rakyat atau sosialis, yang ketiga demokrasi Pancasila. Ciri-ciri pemerintahan demokratis. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa periode parlemen tahun 1945 sampai 1959. Yang pertama, berlangsung ketika berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Yang kedua, pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan parlemen. Yang ketiga, parlemen dapat membubarkan kabinet pemerintahan yang berkuasa. Yang keempat, dikenal pula sebagai demokrasi liberal. Pada periode demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, yang pertama, berlangsung setelah dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Soekarno. Yang kedua, dijalankannya berhentikan musyawarah mufakat secara gotong royong dan secara ideologis yang berkembang. Yang ketiga, pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintah secara luas berada di tangan Presiden. Pada periode demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998, yang pertama, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pada masa Orde Baru, pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintah secara luas berada di tangan Presiden. Yang ketiga, bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal disebabkan oleh yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup.
pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Yang keempat, pengakuan HAM yang terbatas. Yang kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Pada masa periode demokrasi Pancasila, masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Yang pertama, kekuasaan pemerintah terdistribusi sehingga adanya keseimbangan kekuasaan dan kontrol dari setiap lembaga kekuasaan. Yang kedua, menekankan pada nilai-nilai demokrasi yang berlaku universal di dunia, yaitu penghargaan atas kebebasan, penghargaan atas kesamaan, penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan penghargaan atas perbedaan. Menegaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.